Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa lamu anna Allaha syadidul iqab. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Shadaqallahul adzim. Dumateng danipun para sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinabekten, para bapak, kalasan para ibu, jamaah taklim rahimatullah, anak-anakku yang saya cintai. Semoga ingkang kami sepindah tanpa sesarengan kawula dherekaken muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala karena kanthi sedaya nikmat ingkang tansah dipun paringaken Allah dumateng kita. Wonten kalenggahan ing enjang menika sesarengan kita saged makempal nyawiji akan manah menjadi kita tansah sregep tolakul ilmi, tansah sregep silaturahmi. Mugi-mugi sedaya menika dados amal soleh kita. Allahumma amin. Boten ketanumpen sholawat dalasan salam tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya ingkang rawuh wonten majelis menika ing pinjamipun dipun akeni minangka umatipun Kanjeng Nabi, dipun paringi syafaatipun. Allahumma amin. Judulipun ingkang dipun suwun panitia menika penyebab musibah, hikmah di dalamnya, serta solusinya. Studi kasus gempa bumi di Cianjur. Oh, nena. Manut sakit-gitu kula. Ngoten. Ibu bapak, memang curah hujan di dunia ini begitu di Indonesia kan. Curah hujan di dunia ini meningkat. Apakah ini merupakan efek dari pemanasan global yang berakibat pada banyaknya es di kutub utara terutama yang mencair, sehingga mengakibatkan debit air yang ada di bumi ini juga meningkat, sehingga menyebabkan lautan bertambah airnya, yang mengakibatkan juga terjadinya suatu pembentukan awan mendung yang juga bertambah, sehingga menyebabkan curah hujannya juga bertambah. Ini kalau seperti ini alami, Pak. Kalau ini alami masih dalam kerangka di mana ini merupakan sesuatu yang alami, ini tentu tidak akan berdampak yang luar biasa. Artinya kalau alami itu masih
dalam batas-batas yang wajar. Sing kula wedeni itu mboten alami, Pak. Non natural, tidak natural, tidak alami. Mengapa saya kok mengatakan tidak alami? Karena sejauh saya Bapak, kalau dulu kita berperang, peperangan antara suku dengan suku, antara bangsa dengan bangsa, itu kita hanya mengenal satu jenis peperangan, Pak. Namanya peperangan militer. Artinya senjata ketemu dengan apa? Senjata. Okay. Tapi ketika kita sudah memasuki abad 20, apalagi abad 21, ya, peperangan itu sekarang modelnya ada 5. Betul namun kan? 5. Ini yang adik-adik juga harus tahu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah peperangan militer. Seperti kita dijajah oleh bangsa Belanda dulu dengan kekuatan senjata. Ini atau penaklukan Amerika terhadap Irak dan Afghanistan. Ini adalah merupakan perang militer atau yang hari ini terjadi antara Ukraina dan Rusia. Ini perang militer. Yang kedua adalah perang pemikiran atau perang peradaban. Jadi perang pemikiran. Jadi yang diserang itu bukan suatu daerah untuk menaklukkan, bukan itu. Tapi bagaimana merubah mindset. Mindset itu cara berpikir. Sehingga perang pemikiran itu pada konteksnya itu adalah perang budaya. Perang budaya. Contohnya bagaimana Barat sekarang melakukan perang pemikiran untuk menjadikan semua negara-negara di dunia itu kiblatnya di Amerika dan Barat. Sehingga dalam hal apapun yang dijajah bukan negaranya saja, tapi manusianya dijajah, pemikirannya di brainwashing, dicuci. Sehingga mungkin walaupun kita ini sebagai bangsa Indonesia, tapi mentalitas kita seperti orang Barat. Awak dhewe wong Islam, sejatinya awak dhewe tidak sadar memusuhi Islam. Aneh banget, nggih. Awak dhewe wong Islam, Pak. Tapi kita memusuhi Islam. Ora satu atau Deni Siregar, Adi Armando, kan? Edi Kuntadi. Itu agamane jangan tekoni ke Islam. Ning dhewe musuhi agama Islam, kan? Ini korban perang pemikiran seperti itu, Pak. Yang ketiga, ini perang asimetris. Perang asimetris. Jadi bagaimana negara yang menaklukkan negara lain tidak perlu, Pak, mendatangkan senjata, mendatangkan apa itu peralatan canggih-canggih ke negeri yang ingin dikuasai, tidak perlu. Dia cukup membentuk, mengkondisikan boneka-boneka ini bukan boneka dari India. Boneka-boneka dalam bentuk siapa? Anak-anak bangsa itu sendiri. Ya. Dia diberikan berbagai macam fasilitas, kemudian dia mengkhianati bangsanya, ya, sehingga sama anak bangsa beradu. Akhirnya dengan mudahnya, ya, orang-orang yang berkhianat ini yang sudah dimodali oleh negara ini menjajah itu mampu duduk di dalam kekuasaan. Dia membuat undang-undang, merubah undang-undang sesuai dengan bangsa yang memesannya. Ini yang terjadi hari ini di Indonesia. Perang asimetris. Di negara ini gak perlu, Pak, teko mriki. Cukup boneka-boneka yang dikendalikan dari jauh. Apa butuhnya dicukupi. Niku. Yang ketiga, ini, Pak, ini ngeri dan kita sudah merasakan perang biologi. COVID-19 itu adalah wujud dari perang biologi. Saya ngomong bukan kula, bin piyambak nggih. Saya ngomong sanes kula nggih Pak Prabowo piyambak nggih. Sehingga mengapa kemarin untuk mengatasi COVID mengerahkan aparat yang luar biasa.
Karena memang ini perang biologi, Pak. Oke. Baru kali ini aparat baik Polri maupun TNI dikerahkan secara masif. Oke. Itu karena ini perang biologi, Pak. Tapi ada yang lebih ngeri lagi, Pak. Yang ini saya takutkan gitu. Hari ini terjadi. Yang tidak alami tadi adalah perang cuaca. Perang apa? Cuaca. Perang iklim. Karena hari ini sudah ditemukan suatu peralatan canggih yang mampu membuat gempa bumi, yang mau membuat tornado, yang mampu mendatangkan tsunami, yang mampu mendatangkan hujan yang luar biasa. Nama alatnya HARPS, HARP, yang ditemukan oleh Nelson Tesla. Ini ngeri, Pak, hari ini. Contoh kasus apa? China dan Amerika Serikat itu melakukan peperangan dagang. Amerika merasa kalah. Akibatnya apa? Dia kerahkan namanya HARP ini, Pak. Maka musim kering di Cina berubah menjadi banjir yang luar biasa, sehingga menyebabkan industri-industri di Cina itu tergulung banjir bandang, Pak. Ini, Pak, ini yang saya takutkan. Kalau fenomena yang terjadi akhir-akhir ini tidak alami, Pak. Perubahan musim kali ini tidak alami. Kalau alami sama membawa rahmat, nek gak alami, Pak, bencana, Pak. Karena untuk menaklukkan suatu negara, itu cukup kita mengirimkan alat, kemudian negara itu digoncang dengan perubahan iklim, sehingga berakibat pada panen yang gagal, timbulnya kerusuhan, akhirnya memunculkan inflasi, gejolak dan sebagainya. Ini terjadi, Pak. Ini fakta. Dan hari ini itu yang dimainkan. Banyak yang termungkin datang dalam wis ngasto HP dengan browsing HARPS. HARPS. Ini kan diberitahu oleh Mbah Google itu. Sejenis peralatan canggih dalam peperangan iklim yang bisa membuat gempa bumi, yang bisa membuat tornado, yang bisa membuat tsunami, yang bisa membuat curah hujan yang berlebih. Ngeri. Hari ini seperti itu. Kecanggihan teknologi telah menjadikan manusia takut terhadap teknologi itu sendiri. Ini yang terjadi. Oh, ini kemauan, ini pembukaan. Kembali ke topik. Kejadian di Cianjur. Musibah ini apa penyebabnya? Tentu saya tidak akan melakukan pendekatan dari sisi ilmu pengetahuan, Pak. Itu di luar konteks kemampuan saya untuk lebih banyak menjelaskan. Ngerti ini saya gitu. Karena saya seorang Muslim dan kita punya kitab suci Al-Quran ini, maka ketika kita ingin menilai sesuatu yang terjadi di hadapan kita, konteks yang kita pakai adalah Al-Quran. Pendekatan yang kita pakai adalah Al-Quran. Gitu. Kalau panjenengan mencari dalam Al-Quran, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menguraikan kepada kita sangat jelas dengan berbagai macam literasi tafsir yang ada. Itu sudah jelas bahwa sebetulnya penyebab musibah ini kalau natural, alami, itu disebabkan karena 6 hal. Di Al-Quran ini 6 hal. Yang pertama itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia sendiri, perbuatan dosa yang bisa mengundang bencana. Allah dawuhkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin
fa bima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan karena perbuatanmu sendiri, karena kemaksiatan dosa yang kamu lakukan. Sehingga dalam kitab Jawabul Kahfi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menguraikan kepada kita ada 70 akibat dari setiap dosa yang dilakukan oleh manusia. Di antaranya adalah dosa itu mendatangkan bencana. Gitu. Kehancuran kaum Gomorrah Sodom di era Nabi Lut alaihissalam itu karena dosa selibat, di mana dosa ini belum pernah dilakukan pada umat-umat sebelumnya, yaitu dosa homoseksual, gay ataupun lesbian. Maka Allah menurunkan kehancuran Nabi Lut itu dengan bencana. Kaum Ad dan kaum Samud yang teknologinya sudah sangat canggih, di mana gunung-gunung dirubah menjadi istana-istana, bayangkan canggihnya seperti itu. Teknologi manusia modern pun belum mampu melakukan itu, mungkin dihancurkan Allah karena kezaliman yang mereka lakukan. Intinya, kalau kita berkaca pada riwayat-riwayat dalam Al-Quran, membuktikan kepada kita umat-umat terdahulu dihancurkan Allah karena perbuatan apa? Dosa. Sekarang dalam kasus Cianjur ini, Pak, setidaknya ada 3 dosa. Ini saya kumpulkan keterangan ini dari berbagai macam teman-teman saya, relasi saya yang ada di Cianjur. Gitu. Penyebab dari musibah ini mungkin lebih secara alami, Bapak. Itu karena yang pertama, mudahnya umat Islam menukar keimanan. Murtad. Mudahnya umat Islam hanya karena terdesak kebutuhan ekonomi, atau hari ini yang terjadi adalah lifestyle, mengikuti lifestyle gaya hidup. Ya, ngecah sekolah saiki pengen ini yang diri nyandangi sepeda motor, gaweane laptop, gitu. HP ini paling enggak 4 juta. Dompetnya duitnya akeh. Nek wong tuane gampangane pekerjaan ini biasa-biasa saja, Pak. Kemudian ada orang yang menawari kepada kita uang dengan hanya datang 1 kali dalam sepekan pada sekolah minggu, tapi kebutuhan Anda tercukupi, kira-kira Anda mau enggak? Gak gelem, Pak. Gak gelem, gak nurun duit gitu. Konon kata teman saya, kalau dulu metode pemurtadan itu dilakukan dengan supermi, paling uang 200.000. Sekarang model pemurtadan tidak seperti itu, Pak. Bapak butuh modal berapa? 20 juta. Oke, kita kasih 20 juta. Lalu cara nyicilnya bagaimana? Mudah. Nyicilnya setiap minggu Bapak datang tempat ibadah kami, ya, seberapapun adanya kami terima. Jenengan kagungan saya ketemu, betul nopo-nopo saya ketemu. Sing penting jenengan hadir pada sekolah minggu. Jenengan tergiur enggak ditawarin gitu? Tak mungkin, Pak, saya. Karena kita tidak dalam kondisi kesulitan hidup. Coba kalau kita dalam kondisi kesulitan hidup, mungkin kita juga belum tentu mengambil sikap. Nanti Pak Ustadz Abdul Somad yang mendikau, seandainya Allah itu menakdirkan kita hidup di era zamannya Musa dan Fir'aun, kira-kira kita ini memihak Musa atau Fir'aun? Pak jawab Musa. Urung karuan. Kita urung karuan. Yang kedua, nyuwun sewu, di tengah-tengah anak muda itu sudah membudaya
yang namanya gay, LGBT, yang hari ini rame di tengah gegap gempitanya Piala Dunia. Ada 6 negara yang berusaha untuk memaksakan ya, agar Piala Dunia ini menjadi ajang bagi promosi LGBT. Inggris, Denmark, ya, Jerman, ya, Swiss, ya kan? Di antaranya itu negara-negara yang berupaya untuk memaksakan kehendaknya di negara Qatar. Ya. Tapi untungnya pemerintah Qatar walaupun negaranya seluas Banten, Pak, tapi negara ini kaya, Pak. Bayi lahir wis duwe omah, digawean, pendidikan terjamin, nggih. Digetak nonton niku, kalau tidak kami akan meninggalkan Qatar. Silakan. Apa mbok kira dengan kamu hengkang dari Piala Dunia ini akan berhenti? Enggak. Ya. Nah ini yang terjadi di Cianjur seperti itu, Pak, anak-anak muda. Bahkan ada seorang tokoh masyarakat, Bapak, saya tidak mengucapkan, tokoh masyarakat itu yang melakukan itu, ya, dan sudah dilaporkan berkali-kali kepada aparat, tidak ada tindakan. Yang ketiga, ini ngeri lagi, ya, nek jenenge napa niku nyun sewu. Perzinahan biasanya dilakukan itu sing umumnya, ya, perzinahan itu antara muda dan mudi. Mungkin antara apa itu orang yang janda dengan muda. Ini enggak. Jadi di sana itu sudah ada namanya tukar pasangan. Tukar pasangan. Itu. Jadi asalkan kesepakatan di mana 4 ya, orang itu setuju, ya, sebuah rumah tangga A dan B nikah, C dan D nikah, ya kan, bersepakat untuk tukar pasangan dalam rentang waktu mungkin beberapa pekan, beberapa bulan, asalkan rela sama rela, ini sesuatu yang boleh. Karena undang-undang kita juga seperti itu, tidak dinamakan zina kalau dilakukan secara suka. Misalnya ngerti ini pun itu sing jarak ya menungso iki. Jadi aja nyalahne Gusti Allah. Emang Gusti Allah ku Maha Sedayanipun. Niki. Maka kita harus berupaya tidak mengundang bencana itu dengan tidak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, apalagi melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua adalah karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Quran surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan waspadalah dan berhati-hatilah akan datangnya suatu musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya adab Allah itu teramat pedih. Saya garis bawahi. Wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Dan berhati-hatilah akan datangnya suatu musibah, di mana musibah itu tidak hanya ditimpakan Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa saja di antara kamu. Sampai Ibunda Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mungkin kami ini diadab? Apakah mungkin kami ini dijatuhkan siksa, sementara kami
di tengah-tengah kami masih ada banyak orang-orang yang solih. Saya ulangi lagi pertanyaannya Ibunda Aisyah. Ya Tuhan, ya Rasulullah, apakah mungkin kami ini akan disiksa, kami ini akan diadab oleh Allah, sementara di tengah-tengah kami masih banyak orang-orang yang solih? Apa jawaban Rasulullah? Ya, sangat mungkin apabila orang-orang solihnya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Hati loh. Karena hari ini mentalitas kita dididik itu untuk mencari aman untuk diri kita sendiri. Kita masa budowo boyak wong liya. Sing penting aku ora. Apa ini umat Muhammad? Apa ini perilaku daripada umat Muhammad? Sedangkan Rasul kita saja mengatakan setiap ada kemungkaran di hadapanmu harus kamu rubah dengan tanganmu, kekuasaan kalau kamu memiliki. Kalau kamu tidak mampu, ubahlah dengan tanganmu. Dengan apa? Lesanmu. Baik itu merupakan lesan dalam arti ngomongan atau lesan dalam konteks tulisan. Kalau kamu tidak mampu, ingkarilah dengan hatimu. Itu selemah-lemah iman. Maksudnya ingkarilah dengan hatimu itu adalah jangan sampai kita duduk-duduk bersama dengan ahli maksiat pada saat dia melakukan kemaksiatan. Jangan salah paham mungkin. Jangan sampai kita duduk-duduk bersama dengan ahli maksiat pada saat dia melakukan kemaksiatan. Kehadiran kita di sana pada saat ahli maksiat melakukan kemaksiatan artinya berarti kita setuju. Hati-hati loh. Contohnya umpama nek larung sesaji, gitu. Anda menolak itu, okay? Tapi Anda ketika ada acara itu Anda datang, Anda hadir, Anda menyaksikan di tempat itu, kan padha ora iso. Artinya kedatangan Anda di tempat itu sebuah kemusyrikan, gitu. Ya. Ini hati-hati. Sehingga Dr. Sayyid Muhammad Nuh dia mengatakan setidaknya ada 8 dampak yang harus diterima oleh manusia kalau mereka sampai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya Allah akan mendatangkan laknat dan Allah akan mencabut rahmat yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana dulu, Bani Israel diangkat oleh Allah sebagai bangsa yang terkasih, bangsa yang tersayang, tetapi karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Bani Israel dikutuk oleh Allah, sebagiannya menjadi bangsa kera dan bangsa babi. Dalam wataknya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Karena kita bermasyarakat, berinteraksi sosial seperti ini, itu sangat indah digambarkan oleh Rasulullah. Bahwa manusia, perumpamaan manusia dalam kehidupannya itu seperti mereka orang-orang yang berada di dalam kapal. Ada di antara mereka yang berada pada atas, bagian di atas kapal karena kelas elit, Pak, kelas 1, sehingga dia berada di atas kapal. Tapi sebagian lagi terpaksa berada di bawah kapal, artinya di bawah, di bawah. Tempat air itu di atas.
Sehingga siapapun yang di bawah kalau haus, maka dia harus naik ke atas. Tapi ada orang yang di bawah ini punya pemikiran, ngapain kita repot-repot hanya untuk minum saja, kita harus naik ke atas. Wong di bawah kita juga air. Kita lubangi saja kapal ini. Seandainya yang di atas itu tahu, tapi tidak mencegah apa yang dilakukan orang-orang yang di bawah yang sedang melubangi kapal itu. Sengkerem sinten dhuwur apa sinten ngisor, Pak? Ya kabeh, Pak. Tahu arti ayat tadi. Ngertos nggih? Ya, ayat tadi ngertos kan? Wa taqu fitnatal latusibanal ladina dzalamu minkum qasam. Ditafsirkan Rasulullah dengan hadis ini, Pak. Nggih. Kalau orang-orang yang di atas itu orang-orang yang solih, Pak. Orang-orang yang di bawah itu orang-orang ahli maksiat. Maka ketika orang-orang yang solih itu mengetahui orang-orang yang awam itu melakukan tindakan kemaksiatan tapi dibiarkan, maka semuanya akan binasa. Buh nek kono nek kiai gitu, buh nek kono nek pondok pesantren, gak peduli. Bahkan ada hadits qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad, gitu. Suatu ketika malaikat azab itu diperintahkan oleh Allah untuk mendatangkan musibah kepada suatu kaum. Maka datanglah malaikat azab itu membawa azab itu ke suatu kampung. Tapi begitu ada orang solih, Pak, orang solih sedang zikir banyak menyebut Allah, ya, maka malaikat itu menjadi bimbang, Pak. Bagaimana ya Allah memerintahkan aku untuk mendatangkan musibah di kampung ini, tapi di kampung ini ada orang solih. Kembali malaikat pada Allah. Ya Tuhanku, Engkau memerintahkan aku untuk mendatangkan musibah di kampung itu. Tapi aku menjumpai di dalam kampung itu masih ada orang yang banyak menyebut namamu. Apakah firman Allah? Justru azab itu harus kamu mulai dari rumah orang yang soleh ini. Saya ulangi lagi, justru azab itu hendaklah kamu mulai dari rumah orang yang soleh itu, karena dia membiarkan kemaksiatan merajalela sementara dia mengetahuinya. Abot Pak Lurah ini hari niki pun dalil kalau sampai nih jenengan hati-hati. Setiap kita orang Islam dimanapun kita berada, ketika kemungkaran terjadi, kita tidak boleh berdiam diri. Nek ragilem risiko tanggung sendiri. Tinggal lihat di Cianjur, pesantren banyak yang roboh. Ada 18 masjid, 4 pesantren yang luluh lantak. Hati-hati loh Pak. Pak ini pengajar pisan gede-gede ini tegang kabeh ini. Loh ngomongnya pesantren ini sing dijaluk kuwi kok. Panitiane nggih ngene piyambak kok. Penyebab datangnya musibah, ya kan? Hikmahnya dan solusinya, studi kasus Cianjur, gitu kan bahasnya. Yang ketiga, dalam Al-Quran ini, musibah itu datang secara natural, secara alami, kalau para pembesar negeri itu berani berpaling dari peringatan Allah. Okay. Kalau pembesar negeri itu berani berpaling dari agama Allah. Ini baca nih Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha.
Fafasaqa fiha haqqa 'alaihal qalu fadammarnaha tadmira. Dan apabila kami hendak menghancurkan suatu kaum, kami perintahkan kepada para pembesar-pembesar negeri itu untuk beriman tunduk kepada kami. Fafasaqa, tapi mereka justru berbuat kerusakan. Tapi mereka justru menyombongkan diri, berbuat kerusakan. Maka kami jatuhkan perkataan kami atas mereka. Artinya maksudnya adalah kami turunkan musibah itu pada kaum itu. Fadammarnaha tadmira, lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini kan jelas. Pembesar-pembesar negeri ini sapa Pak Wi? Ya, pembesar-pembesar negeri kan 3. Sobat, yang pertama ada ulama. Nggih? Ulama, dimanapun namanya pembesar negeri itu yang pertama ulama. Ini. Yang kedua apa? Umaro, ya kan? Yang ketiga siapa? Agniya, wong sing sugih. Gitu. Kalau ulamanya sudah berani menjual ayat Allah untuk kepentingan pribadinya, okay. Kalau umaroknya, pemerintahnya dari mulai yang kecil sampai yang tertinggi itu menyia-nyiakan amanah dengan melakukan moral hazard, aji mumpung aku kuwasa, ya, mumpung aku nang dhuwur, maka dia menjadikan kekuasaannya itu untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara melakukan berbagai macam mafia. Mafia ekonomi, mafia peradilan, mafia tambang, mafia perkara, mafia tanah. Itu Pak. Dan yang kedua, ya, agnianya, orang-orang kayanya tidak peduli terhadap tetangganya, kerabatnya sendiri yang miskin, yang memerlukan, dia tahan hartanya itu. Ya. Bahkan umroh tidak cukup 1 kali, kalau bisa setiap tahun umroh. Nah, padahal enek dulure dhewe, ponakane dhewe sing ra iso sekolah. Enek tanggane sing makan, sing mangan kanthi layak pun itu masih sulit. Tapi setiap tahun dia apa? Umroh. Nah itu Pak. Ibadah haji itu wajib. Pun bisa mohon bareng rasa. Kita ngesakne sing ngantri. Nek umroh jenenge ibadah sunah niku nggih monggo. Sing penting sing wajib itu nek dhisik. Kalau ada kerabat kita, dulure dhewe, ponakane dhewe, tanggane awake dhewe sing kekurangan, Pak, daripada untuk umroh dibayar digunakan untuk itu bantu pemberdayaan ekonomi. Niku lho, Pak. Wong saniki wong umroh itu wong sing umroh Indonesia iki bolak-balik diperingatne kok MUI ini apa? Arab Saudi. Ojo kakean selfie. Kowe rene iki nyapo. Mbangane ngoten lho. Lah saniki lho umroh bolak-balik selfie, update status. Kuwi kanggo apa? Lah saniki arep tahajud selfie sik. Mau nang pengajian sing selfie sik pengajian iye. Enggak perlu. Kita jangan sampai merusak apa? Amal kita karena salah niat, Ibu. Enggak dilarang dengan update status, enggak dilarang. Ini ojo kebangetan tuh, apa perlunya tahajud dadak selfie.
Ibadah itu, berbuat baik itu cukuplah kita dan Allah sendiri yang tahu, nggak perlu diekspos. Itu loh, ya. Ini bahaya, setan gepeng mah. Ini gitu, ya. Sama seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Coba jangan baca Nabi Nuh. Diperingatkan, ya, gak gelem. Ya. Bahkan kaum malaknya, kaum pembesar negerinya di era Nabi Nuh, kalau kamu memberikan ancaman bahwa Tuhanmu itu akan mendatangkan apa? Musibah banjir, ya, kepada kami, datangkan segera. Itu Pak, datangkan segera. Ya, kami akan hadapi musibah itu. Ini loh ngomongnya Pak. Nah, sekarang ada loh Pak, para pembesar negeri, ya, yaitu ulamanya, umarohnya ngomong nih, ayat konstitusi itu harus di atas ayat suci. Wah, ini loh Pak, ulama ngomong ini terus piye ini? Jenengan terus jenengan gugu kuwi sapa? Ya, rusaknya umaroh itu karena rusaknya apa? Ulama, Pak. Ulamanya berani ngomong loh, ayat konstitusi harus di atas ayat suci. Loh, ini kan podo karo kaum malak tadi Pak. Tarane Gusti Allah pengen datangnya musibah tekan saiki. Ini kok jarang Pak ini. Ini hati-hati. Aja sampai muni ayat konstitusi harus di atas ayat suci. Oh, kowe urip ning jagate sapa? Gitu nggih. Ayat suci harus di atas ayat konstitusi, sehingga produk hukum manusia harus tunduk pada produk hukumnya Allah. Itu mutlak dalam agama Islam. Siapapun, awake dhewe dadi penguasa pun dimanapun, kalau diberikan amanah harus tegas bahwa ayat suci harus di atas ayat konstitusi. Minimal produk perundang-undangan yang kita hasilkan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Minimal. Sampai ada ulama yang wani ngomong, sing bener wae. Ini disogok pirang miliar. Lagi dikai apa langsung pelo. Duka Pak, untuk di situ nih. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah karena sebagian besar masyarakat penduduk di suatu negeri itu telah mengacungkan agama. Saya ulangi lagi, sebagian besar masyarakat ya di negeri itu sudah berani mengacungkan agama, membuang agama di belakang punggungnya. Loh, apa ini dari enten? Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anakuro amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Oke? Faqasnahum bima kanu yaksibun. Ya, walakin kadzabu. Faqasnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada kami Allah, tentu akan kami turunkan keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Janji ini Gusti Allah nih. Kalau penduduk suatu negeri itu semuanya tunduk kepada aturan Gusti Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah sampun paring janji akan kami turunkan keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka justru mendustakan agama kami, Pak.
Coba. Maka berlakulah ketetapan kami atas mereka. Kami datangkan kepada mereka musibah bima kanu yaksibun, yang semuanya disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Nggih, niku Pak, konsolate angel. Aku ki arep salat, tapi Gusti Allah kudu ngekeki aku sugih sik. Nek aku wis sugih, aku arep salat. Lho niku enten lho. Cacah nome modele ngoten lho, Pak. Nggih. Iya kalau sugih. Ora nek sing dipikir. Nah. Lah kene wektune entek nggo golek upo. Mikir awake dhewe susah kok salat. Ini loh, itu gampangane mawon. Ya, di masyarakat kita kan seperti itu, Pak. Oke. Banyak kita ini mengaku muslim tapi nyun sewu kita sudah berani meninggalkan sholat. Ya. Mulanya yang paling penting kita harus memastikan semua kerabat kita, keluarga kita, kerabat dekat kita itu sholat. Kalau mindset orang muslim itu memastikan keluarganya dan kerabatnya itu harus sholat, dan itu terpola pada kita yang hadir pada pagi hari ini sekitar 300 orang ini, maka akan banyak orang-orang yang bisa sholat. Gitu loh Pak. Niku sing sholat Pak, urusan yang gede Pak. Okay. Allah melarang riba, malah kita mengembangkan apa? Riba. Allah melarang kita mencuri, malah awake dhewe korupsi. Gitu? Allah melarang mendekati zina, awake dhewe malah pacaran. Sudah nom-nom. Ngomongnya pacaran itu silaturahmi yang islami. Bahasanya setan itu pintar Pak. Di kota Madiun itu Pak, ada SMA yang favorit, yang kebanggaan masyarakat kota Madiun Pak. Bagi dalam tahun ini ya, dibikin malu oleh kelakuan beberapa muridnya, yang mereka itu adalah terpaksa keluar dari sekolah karena hamil di luar nikah. Yang sepanjang sejarah SMA itu tidak pernah terjadi, baru tahun ini terjadi. Itu berarti ada pergeseran nilai, ya kan? Seperti ini loh Pak. Gusti Allah niku kurang nopo Pak, Qatar niku negara ini gedine mung sak Banten, sumber daya alamnya hanya satu Pak, gas alam. Ning ewadene ora enek pajak niku ora enek Pak. Negarane wis sugih. Malah setiap bayi yang lahir itu sudah dijamin terkait dengan masa depannya, dikei omah, diberikan fasilitas kesehatan, pendidikan yang tertinggi untuk gawean. Niku satu tok Pak, sumber daya alam sing jenenge napa? Gas alam. Lah awake dhewe iki Pak kabeh duwe Pak. Nekel duwe, tapi sing duwe malah wong bangsa liya. Kasus Sulawesi, gitu nggih? Itu terbuka kedok kita. Di tengah-tengah harga nikel hari ini naik, bangsa kita ini penghasil nikel terbesar Pak, di dunia terbesar. Tapi kenapa kok kita tidak mendapatkan profit, keuntungan dari nikel itu? Jenengan terang nih ten kula, sebabnya nopo? Oh, dalam satu tahun, ya, dalam satu tahun Freeport itu Pak, semenjak tahun 1976 itu ditambang terus tembaganya. Bahkan ditemukan awalnya tambang apa?
tembaga, tapi ternyata ditemukan deposit emas. Dalam 1 tahun itu kurang lebih ada 10 ton emas Pak ditemukan Pak. Kuwi regane piro? Terus bangsa kita dapat berapa persen dari royalti itu? Kok masyarakat Papua urip sik kaya ngono, Pak? Saya mau tanya. Gitu. Bahkan Trenggalek itu Pak, Trenggalek itu resaknya apa? Belum merasakan royalti dari pertambangan emas yang dilakukan oleh penambang yang ternyata ilegal karena tidak dapat persetujuan dari provinsi, tapi sudah punya KTBLC wong Jakarta, mbok sapa kuwi sing membuat kerusakan sehingga infrastruktur di Trenggalek itu rusak karena banjir akibat penambangan emas itu Pak. Sampai wakil gubernur Emil Dardak bengok-bengok. Gitu? Kita ini kaya Pak. Tapi kenapa harus ada 98 orang miskin di negara kita? 98 juta orang miskin di negara kita. Who is wrong? Sopo sing salah? Gusti Allah. Saya akan nyalahnya Gusti Allah meneh. Seperti itu Pak. Kemudian yang kelima, mengingkari nikmat. Mengingkari apa? Nikmat. Quran surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizqa ragadan min kulli makanin. Ya kan? Faqarat bi an umillah fazaqallahu libasuju wal qauf bimakanu yasnaun. Dan Allah sudah membuat perumpamaan. Suatu negara yang tadinya hidup dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketenangan. Rizqa ragadan min kulli makanin, didatangkan rezeki itu ya, oleh Allah dari semua penjuru negeri itu. Ya. Jadi didatangkan rezeki-rezeki, sumber-sumber rezeki itu dari semua penjuru negeri itu, sehingga negara itu kaya berkecukupan. Fakafarat bi an umillah. Tapi sayang, 1000 sayang, penduduknya kufur, ingkar kepada nikmat yang sudah kami berikan kepada mereka. Fa'azaqallah, maka berlakulah ketetapan Allah atas mereka, adab libasuju wal qauf. Kami ganti rasa kedamaian dan kekayaan itu dengan rasa ketakutan dan kelaparan. Nah, ini loh Pak. Disebabkan karena mereka melakukan perbuatan yang mengingkari nikmat-nikmat kami. Itu loh Pak. Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, negara ini pernah ada Pak. Tidak hanya sekedar merupakan cerita, tapi ada di Yaman Pak. Ada negara seperti itu Pak. Ketoknya ayat ini yang ngindih bahasanya sama EDW ya Pak. Kelihatannya ayat ini juga mengindih bangsa kita Pak. Sing Jawa. Awake dhewe niku masyaallah Pak, urip awake dhewe masyaallah. Piye niku gampangane Pak? Niku pas kula ngisi napa niku pengajian ten mboten manis rejo Pak. Dulu kami bisa hidup tenang, ayem walaupun kita berbeda agama, berbeda suku. Iso ngopi bareng, cakruk bareng, saling tolong menolong. Jog zaman nek buzzer itu Pak. Ada rasa saling curiga di antara kita.
Pada sejak era zaman Mojopahit, Pak, nggak ada masalah dengan toleransi di negara kita, nggih. Kita orang Hindu, orang Buddha, ya, yang pada waktu itu mayoritas bisa duduk berdampingan dengan orang Islam yang masih minoritas. Di era Demak, di mana kita sudah mayoritas, kita melindungi yang minoritas, saling menghargai, sampai Ujung Sunan Kudus itu tidak membolehkan berkorban dengan apa? Sapi. Korbannya dirubah ganti apa? Kerbau, untuk menghormati saudara kita yang beragama Hindu. Karena apa? Sapi bagi agama Hindu merupakan hewan yang suci. Toleransinya Sunan Kudus seperti itu, Pak. Lagi gorok-gorok basar ini loh, ya. Negara itu dipecah-pecah ngene iki. Sehingga kita ini berbeda suku, berbeda agama, saling curiga. Ini proyeknya sopo? Sinten, Pak? Lembur ora ngerti. Gitu? Awake dhewe nggak ada apa-apa, dulu bisa tenang, cakruk, gampangane bareng karo gampangane orang Nasrani bareng nggak masalah. Tapi kok sekarang ini timbul kecurigaan loh. Wih, karena apa? Dulu ayam, sekarang saling curiga. Ikan itu libas. Kami cabut rasa damai itu, kami ganti dengan rasa ketakutan, cemas. Kemudian kami datangkan rezeki dari semua penjuru negeri itu, sehingga kita punya slogan negaranya apa ini? Gemah limpah loji, nawi toto titi tentrem karto raharjo, murah sandang murah pangan. Tapi kenapa hari kita ini banyak anak-anak yang stunting? Apakah Anda bisa berjawaban? Kenapa? Ya, harus ada 98 juta rakyat yang miskin. Yang menurut WHO, orang miskin itu adalah orang yang berpenghasilannya di bawah $2. Berapa? 30.000. Itu miskin, Pak. Jadi orang kalau sudah penghasilannya sedino 30.000 itu dimasuk miskin, Pak. Standar WHO. Kenapa ini terjadi? Ya ini, Pak. Awake dhewe diparingi ya akeh ning sing kurang, terjadi keserakahan, mismanagement dalam pengelolaan sumber daya, sehingga yang terjadi adalah sing sugih semakin sugih, sing larat semakin larat. Sing salah sinten? Awake dhewe, mergane salah milih pemimpin. Gitu aja kok repot. Mulane aja dipindhoni neh. Wah, Pak ini kampanye mboten. Kula mboten kampanye, nek kampanye ku menunjukkan person, kula mboten kampanye kok. Sing salah sinten niku? Awake dhewe. Ngoten mawon ta nggih. Mergane salah milih pemimpin. Bolak-balik kok salah. Harusnya tidak terjadi itu, Mbak Suwan. Nah, Rasulullah itu mengatakan begini, orang mukmin itu tidak mungkin jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kali. Berarti ini awake dhewe jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Awake dhewe goblok. Gitu nggih? Goblok awake dhewe. Awake digoblok iki gampang. Maka ini jenengan nggih untuk pemilu yang akan datang, mbuh niku pemilihan DPRD, DPR provinsi, DPR napa niku RI, DPD, bupati, napa gubernur, napa presiden, jenengan perlu sowan kepada kiai yang memiliki perbedaan sikap dengan penguasa sekarang. Nah, malah ngoten lho, Pak. TKO, sopo Pak sing kudu tak pilih? Datangilah ulama yang memiliki sikap berbeda dengan penguasa ini.
Gitu Pak. Harus seperti itu. Karena ulama itu jauh dhisik Pak. Kudu oposisi Pak. Coba tunjukkan ulama yang tidak oposisi. Nabi Ibrahim jelas oposisi terhadap Raja Namrud. Nabi Musa oposisi pada Fir'aun. Jelas Pak. Ulama tidak mungkin dekat dengan pintu penguasa. Terkecuali kalau panjenengan masuk sistem yang Anda bisa merubah. Ini belum buatan kampanye loh ya. Kampanye ini kan pilih iki lah kampanye. Belum buatan nunjuk apa nih uang, ngomong normatif kok gitu. Niku mawon, tok wis entek. Lagi solusi ini malah urung, hikmahnya malah urung. Nggih, kalian nenggo Ustaz Sarjo, kali jadwal janji Ustaz Sarjo. Nggih. Terus apa hikmah di balik musibah ini apa? Sudah terangkum dalam Al-Quran surat Ali Imran 140 dan 141. Ada 5 hikmah di balik musibah. Iyam saskum qarhum faqat masal qoma qarhum mislu. Dan kalau pada peperangan Uhud ini engkau sahabat sedih karena kekalahanmu, maka orang-orang kafir itu pada peperangan Badar juga mengalami kesedihan yang sama karena kekalahannya. Gitu Pak. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa-masa kejayaan dan kehancuran suatu kaum itu kami pergilirkan agar kamu bisa memetik pelajaran. Nggih. Di era tahun 45 sampai tahun 56 umat Islam itu berjaya Pak. Saya ulang lagi, di era tahun 45 sampai tahun 1956 gitu. Umat Islam itu berjaya Pak, terdepan memimpin negeri ini sehingga kita punya Perdana Menteri. Ya kan? Tapi sekarang enggak. Bolak-balik Gusti. Supaya apa? Kita memetik pelajaran. Sama dengan musibah yang ditunjukkan Allah kepada saudara di Cianjur itu, supaya awake dhewe niku belajar. Gunung Tambobalu di Maluku Pak, itu sudah 2000 tahun tidak pernah jeblok Pak. Tapi mengapa di bulan Oktober awal Gunung Tambobalu di Maluku itu erupsi? Erupsi ngertos? Bledos waktu. Gunung Lawu Pak, itu terakhir meletusnya itu tahun 1793. Gunung Lawu ini meledosnya terakhir tahun 1793. Sehingga terjadi transisi kepemimpinan di Mataram. Akibat ini Pak. Loh, niku sing pirang tahun niku? Niku sing pirang tahun? 300 tahun. Lah nek sing 2000 tahun wis mati, Pak, patuk. Iki lagi 400 tahun turu, Pak. Iki iso bledos apa mboten iki? Saged. Kalau Anda melihat kasus kekalahan Raja Napoleon Prancis melawan Inggris pada waktu itu, disebabkan itu adalah letusan Gunung Tambora, Pak. Yang pada di mana di Tambora? Adik-adik, di NTB. Letusannya Masya Allah Pak. Letusan Gunung Tambora itu lebih dahsyat daripada Gunung Krakatau Pak. Tahun sekitar 1817. Sehingga menyebabkan dunia ini hampir 3 bulan pada diterangi matahari, sehingga merubah iklim, gagal panen, timbul banyak penyakit, sampai-sampai kekalahan Napoleon Bonaparte, ada peperangan Waterloo. Nanti udah ngerti loh sejarah ya. Itu disebabkan karena faktor letusan Gunung Tambora yang sampai ke Eropa. Ini kok gunung yang tingginya Pak kalah kalau gunung apa? Lawu. Lah nek gunung Lawu ini
gedos membunuh dirinya sendiri. Tahu membunuh diri sendiri? Hilang gunungnya. Jadi gunung itu tidak kenapa niku Merapi karo Semeru niku cuma erupsi meletus. Ini gunung membunuh dirinya sendiri. Tahu? Ada dari kaldea, dari gunung, dari danau membunuh Pak. Bar Jawa Timur apa? Jawa Tengah bar Pak. Pokoknya sembahyang karo wilis. Bar Pak. Pon kukot. Maka jangan mengundang datangnya musibah. Itu loh pelajarannya. Waliya'lamallahul ladzina amanu, dan kami berkehendak untuk mengetahui siapa di antara kamu yang benar-benar beriman itu. Nah, ini loh ujian diparingi awake dhewe. Gusti Allah pengen ngetes sapa ing antarane kowe kabeh sing gelem iman marang ingsun di tengah-tengah keterbatasan yang kamu miliki. Akankah ketika saudara kita di Cianjur dengan adanya musibah itu ada tawaran untuk murtad, dia menerima, dites oleh Gusti Allah. Bagaimana dengan kita yang di sini, di lembaga ini sudah mengumpulkan dana belum buat saudara kita di Cianjur? Katanya umat Islam itu satu tubuh. Sudah, apa yang sudah kita berikan kepada saudara kita di sana hari ini? Kalau belum, maka mari nanti kita mengumpulkan dana, dikumpulkan untuk diberikan itu. Walaupun mungkin nggak terkumpul seberapa, 1 juta, tapi 1 juta waktu nyampe membantu betul Pak. Kono nek supermi Pak kesane. Arep evakuasi korban sulit Pak, udan terus. Gitu? Waliya'lamallahul ladzina amanu, dan Allah ingin mengetahui sapa ing antarane sira kabeh sing bener-bener iman iki sapa. Yang ketiga, wa yatakhidha minkum syuhada, dan Allah berkehendak dengan musibah itu untuk memberikan kematian syahid kepada kamu. Karena diri kita sebagai umat, kematian yang kita cari-cari adalah kematian apa? Syahid. Terkadang kesahidan diberikan Allah dengan musibah Pak. Kados ibu guru dari TK Al Azhar pulang dari melakukan suatu simposium, dia katakan di tengah jalan dia terkena timbunan gempa sampai ditemukan mobilnya Avanza yang ditumpangi 8 ustadzah. Itu. Kemudian yang berikutnya, ya, dia menikah waliyumahisallahu ladzina amanu, Al-Imran 141. Dan Allah berkehendak dengan musibah itu untuk menghapus dosa-dosanya orang yang beriman. Sehingga mengapa dalam kitab Jawabul Kafi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada kalanya dosa itu tidak bisa tebus dengan amal soleh yang kita lakukan. Sholat kita tidak bisa menghapus, puasa kita tidak bisa menghapus, haji kita tidak bisa menghapus. Dosa kita baru diampuni Allah setelah kita sabar di dalam menerima musibah. Itu ada karakter dosa yang seperti itu. Sholatnya awake dhewe gak iso menghapus dosa itu. Puasanya awake dhewe ora iso merubah itu. Tapi awake dhewe itu sabar dulu menerima apa? Musibah. Dan yang terakhir, wayang hakal kafirin. Dan Allah berkehendak dengan musibah itu, ya, ingin membinasakan, ingin menghancurkan orang-orang kafir. Karena bumi harus di restart. Seperti kasus Nabi Nuh alaihissalam kita, ya. Semua orang kafir di dunia ini dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hanya menyisakan 72 orang di dalam kapal itu. Itu cikal bakal manusia berikutnya. Karena dunia tidak layak dihuni lagi. Maka ketika kekafiran itu sudah luar biasa, maka Allah perlu merestart, ya, dengan mendatangkan apa? Musibah itu.
Kayak kasus mana? Kota Pompei. Adik-adik lihat nanti. Kota Pompei, sebuah kota di mana? Di Italia yang sangat terkenal. Dihancurkan Allah, penduduknya tak tersisa, dikubur hidup-hidup oleh Allah selama 2000 tahun lamanya. Baru pada saat ditemukan dalam keadaan masih utuh. Artinya orang yang makan itu masih makan. Coba bayangkan, kayak apa musibah itu datang setiba-tiba. Bahkan ada orang yang baru mandi masih dalam kamar mandinya, Pak. Bahkan ada orang yang masih berhubungan suami istri masih dalam posisi seperti itu. Itu, Pak. Dinasakan oleh Allah, restart. Oh, ini sengaja berarti itu tutup bar. Nah, saya ngurung si Toi. Solusinya bagaimana? Solusinya 5 saja, Pak. Oke. Yang pertama, tarkul ma'asi. Mari kita meninggalkan apa? Kemaksiatan. Mari kita hidup sesuai dengan tuntunan agama. Yang kedua, banyak berdoa. Karena doa itu kata Rasulullah, ad-du'atu sihanatul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Yang ketiga, banyak zikir, banyak zikir. Ya, karena zikir itu merupakan perisai, Pak, perisai. Terutama zikir-zikir yang kita ambil dari Al-Qur'an. Contohnya, pada sholat jalani maca Al-Ikhlas, Falak, Anas, ayat, kursi. Mungkin apa? Neng hadis aja tadi subuh bermaghrib maca Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmi sayyidul ardi wala bisamahi bahwa samiul alim. Yang ketiga, banyak membaca istighfar. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal disebutkan, dan aku Allah tidak akan mungkin menghadap suatu kaum ketika mereka mau minta ampun kepadaku. Janji Gusti Allah ya. Dan aku tidak akan pernah menghadap suatu kaum ketika kaum itu mau minta ampun kepadaku. Itu janji. Makanya Ustaz istighfar, Kanjeng Nabi itu minimal istighfarnya mau 100 kali dalam satu hari. Awake dhewe piye? Ya. Dan yang keempat, ya, adalah membaca sholawat. Ya, membaca sholawat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Malik dikatakan, barang siapa yang membaca sholawat kepada 100 kali, maka Allah akan menjamin dirinya keluar dari kesempitan hidup di dunia dan kesempitan hidup di akhirat. Ning 100 kali ini yo istiqomah bendi no. Mampukah kita membaca sholawat 100 kali dalam sehari? Iso. Nek pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kelima, ini yang penting, berbakti kepada kedua orang tua. Ridha Allah ridha walidain. Basa kata Allah bisa kata walidain. Ridha Allah iku mantung marang ridhone wong tuwa. Murkane Gusti Allah iku mantung marang murkane wong tuwa. Kasus banyak, Pak. Anak-anak yang sekarang kasus di mana? Di Lamongan. Seorang anak yang sudah tidak lagi mau memelihara anaknya, ibunya, Pak, nggih, dari Lamongan ibunya diturunkan di Jember, Pak, satu tinggal pulang. Kelakuane bocah saiki. Nggih, orang ngene ini enak-enak mangan, wong tuane nggih anake nangis dipirsani ngengek, orang nesu malah anakku bagus anakku ayune. Ibu wis gedhi, wis sukses, ibuke ra iso apa-apa. Kok dijak lunga ten Jember, bosan itu ditinggal. Omong duwe anak, kok dadekne lebok ni malih tak cipes. Kita nggih. Pun iki mawon. Katane kan saged kula-aturaken ambo punya wonten kita dipun atur kalau nyuwun agung samuga pangasami pati dangu ngirasulus kok janjian nek Pak Satya kula tandang. Pengaten ingkang saged katuraken tak akhiri kanthi panyuwun dumateng Allah taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sarifun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warina batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ahlakal kafirin wal musyrikin. Allahumma salimna islam wal muslimin. Allahumma qilana wali taina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka yang saya katakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.